izin Pak Menteri. Oh iya ya. Mohon maaf, Pak Menteri tinggi sekali sih. Iya. Dua. Saya juga. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kita berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih Bapak sudah hadir di Banten untuk yang kedua kali Bapak. Suatu kehormatan bagi kami semua. Kita pada sore hari ini dapat berkumpul di ruangan ini di Kota Tangerang untuk sama-sama melaksanakan kegiatan yang pertama adalah implementasi sertifikat elektronik se-Provinsi Banten, karena yang pertama dahulu di launching oleh Pak Menteri yaitu di Kota Cilegon, kemudian hari ini menyusul 7 kabupaten kota lainnya Bapak. Jadi seluruh Provinsi Banten sudah siap untuk melaksanakan sertifikat elektronik. Kemudian selain itu juga ada 14 kabupaten kota se-Indonesia, yang mana salah satunya adalah Kota Tangerang yang akan dideklarasikan menjadi kota lengkap. Jadi seluruh bidang tanahnya itu sudah terdaftar. Menyusul yang saudara tuanya yaitu Kota Cilegon yang sudah dideklarasikan lebih dahulu. Kemudian selain daripada itu, pada kesempatan yang baik ini nanti akan diserahkan sertifikat elektronik. Yang pertama adalah hak milik perorangan 6 buah sertifikat, kemudian badan hukum swasta 1 sertifikat, kemudian BMD Provinsi 1 sertifikat, BMD Kabupaten 4 sertifikat, Wakaf 1 sertifikat, BMD Pemerintah Kota 3 sertifikat, dan BUMN 1 sertifikat. Mudah-mudahan dengan adanya terobosan untuk membuat pelayanan secara elektronik itu dapat memudahkan masyarakat, karena sesuai dengan tuntutan globalisasi dan tuntutan modernisasi, semua pelayanan diharapkan menjadi pelayanan yang memudahkan dan melayani. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Menteri nanti untuk memberikan arahan dan untuk meluncing sertifikat elektronik se-Provinsi Banten dan juga mendeklarasikan 14 kota lengkap se-Indonesia. Yang saya hormati, kita semua banggakan Bapak Menteri yang berkesempatan hadir langsung pada siang menjelang sore hari ini. Selamat datang Bapak Menteri. Terima kasih sekali lagi atas berbagai perhatian Bapak Menteri kepada Provinsi Banten dengan 8 kabupaten kotanya Bapak Menteri. Salam hormat dari seluruh masyarakat Banten. Saya hormati, banggakan segenap pejabat tinggi media, lingkup kementerian, lembaga, dan pejabat tinggi Pratama. Oh ya, Bu Staf Ahli Menteri, terima kasih Bu, selalu juga berkunjung ke Banten dalam berbagai kesempatan. Pejabat tinggi Pratama dan segenap jajaran lingkup Kementerian ATR BPN. Hadirin undangan yang berbahagia sekali kita ingat beberapa waktu yang lalu untuk di Banten, Bapak Menteri meluncing 1 kota, dan itu memacu kami Bapak Menteri untuk menyiapkan 7 lagi dari kabupaten kota di Provinsi Banten. Alhamdulillah tepat waktunya, sehingga sore hari ini kita akan nanti mendapatkan dan berkhidmat kepada Pak Menteri, akan memberikan kepada kita tentang ikhtiar kita bersama untuk kita memastikan bagaimana warga dan masyarakat untuk kita bisa mendapatkan kepastian hukum dengan mudah, murah, cepat, dan tepat tentunya, karena elektronik membantu kita untuk memastikan itu semua.
Sekali lagi kami terima kasih atas segala pemikiran Pak Menteri untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, dan tentu ini akan sangat baik bagi kita semua dan tentu pada akhirnya bagi Indonesia. Sekali lagi Pak Menteri beserta segenap pejabat tinggi media dan tentu staf ahli Pak Menteri, staf-staf khusus, selamat datang di Provinsi Banten, Kota Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi segala ikhtiar kita untuk kebaikan bagi Indonesia. 3, 2, 1. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita semua diberikan kesehatan dan dengan sukacita menghadiri sebuah acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Pejabat Gubernur Banten, Bapak Ali Muktabar. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Tentu beserta segenap jajaran Forkopimda Provinsi Banten, baik dari kalangan TNI, Polri maupun Kejaksaan, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Saya juga tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah, para bupati, wali kota, seprovinsi Banten beserta jajaran Forkopimdanya yang juga telah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Tentu secara daring tadi kita juga sudah menyaksikan ada sejumlah daerah, tepatnya 7 provinsi se-Indonesia dan 14 kota lainnya yang juga hari ini akan kita deklarasikan sebagai kota lengkap. Terima kasih telah bersama-sama walaupun secara online. Saya tidak sendirian, saya datang dengan para pejabat teras jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Bersama saya ada Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Suyus Windayana, Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Agus RB, ada para dirjen, di sini ada Pak Asnaidi, ada Pak Virgo, kemudian ada para staf khusus, staf ahli yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tentunya yang spesial yang menjadi tuan rumah acara hari ini yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Bapak Sudaryanto. Terima kasih Pak Sudaryanto yang sudah menyampaikan laporan singkatnya. Tentu beliau tidak sendirian beserta seluruh jajaran Kanwil Banten dan para kepala kantor pertanahan. Hadir semua di sini. Kepala Kantah seprovinsi Banten, boleh angkat tangan? Oke, tepuk tangan untuk para kantah kita. Kalau yang lainnya ini dari mana, Bapak Ibu? Dari IPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu, saya datang kembali ke Provinsi Banten. Kalau masih ingat, yang pertama di bulan suci Ramadan, ketika itu kita berbuka puasa dijamu dengan sangat mulia oleh Bapak Gubernur di Pendopo. Dan ketika itu kita mendeklarasikan kota Cilegon sebagai kota lengkap, sekaligus juga sudah bisa melayani secara elektronik. Dan kemudian ketika itu saya suntik dengan semangat, bisa tidak 7 kota kabupaten lainnya juga mengikuti Cilegon. Dan ternyata bukan hanya didengarkan, tetapi juga segera dijalankan. Oleh karena itu hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri karena artinya tidak berselang waktu lama bisa kita deklarasikan kembali khususnya implementasi sertifikat elektronik di 7 kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Tetapi agenda acara sore hari ini bukan hanya itu, ini juga spesial. Walaupun berlokasi di kota Tangerang, tetapi kita akan deklarasikan 14 kota di berbagai provinsi di Indonesia sebagai kota lengkap. Ada 14 jumlahnya. Sehingga kalau di total sampai dengan hari ini, ketika minggu lalu kami deklarasikan 4 kabupaten lengkap di Provinsi Bali. Bersamaan ketika itu saya datang ke Bali dalam rangka World Water Forum. Dan keesokan harinya saya di-host juga oleh Gubernur Provinsi Bali ketika itu mendeklarasikan Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Dan posisi ketika itu jumlahnya adalah 19 kota kabupaten lengkap. Hari ini tambahannya 14, jadi per hari ini ada 33 kota kabupaten lengkap yang telah kita deklarasikan menuju ke 104 kota kabupaten lengkap, insya Allah tercapai akhir tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, selain itu tentunya kita juga berbangga karena di sejumlah provinsi lain, terima kasih tadi secara online saya sudah melihat jajaran Kanwil dan Kantah di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Kemudian yang paling banyak di Provinsi Jawa Timur, ada kota Probolinggo, kota Surabaya 1 dan kota Surabaya 2, kota Blitar, kota Kediri, dan kota Mojokerto. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat ada kota Bukit Tinggi, sedangkan di Jawa Barat ada kota Sukabumi dan kota Cimahi. Di Jawa Tengah, kota Magelang, dan Aceh ada 2, yaitu kota Luk Sumawe dan juga kota Langsa. Berikan tepuk tangan kepada para Kanwil, Kantah, dan segenap masyarakat, termasuk pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang telah saya sebutkan tadi. Keuntungan atau manfaat ketika kabupaten atau kota dinyatakan sebagai kota lengkap adalah dengan sudah terpetakan seluruh bidang tanah yang ada di kabupaten atau kota tersebut, maka akan memberikan kepastian. Saya berulang-ulang menggunakan kata kepastian hukum hak atas tanah karena memang itulah yang sangat mendasar. Kalau kita tidak punya kepastian, tidur kita tidak nyenyak. Kita selalu dihantui, jangan-jangan saya akan tergusur dari hunian, tempat tinggal, tempat lahir, tempat kita hidup selama ini karena tidak punya bukti yang bisa kita jadikan sebagai dokumen hukum. Oleh karena itu, saya tentunya senang kalau kita semua telah berkontribusi untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat, bagi korporasi atau swasta yang ingin
melakukan bisnisnya di sebuah kabupaten atau kota, termasuk bagi para investor yang kita sangat harapkan bisa mengalir dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Investor bisa datang dari dalam maupun luar negeri. Tadi Pak Gubernur mengatakan Provinsi Banten nomor 5 dari sisi investasi. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan semakin ada kepastian dalam hal tanah dan juga tata ruang, Provinsi Banten juga akan semakin tumbuh ekonominya dan masyarakatnya semakin sejahtera. Inilah yang menjadi tugas dan tujuan dari reforma agraria yang terus dikawal dan dicanangkan dengan baik oleh jajaran Kementerian ATR BPN. Ini juga mempersempit ruang gerak bagi mafia tanah. Kita tahu banyak sekali kejadian di sekitar kita di mana tanah diserobot, di mana kemudian dokumen dipalsukan, digandakan. Akhirnya banyak yang menjadi korban. Tidak mengenal profesi, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal status sosial dan ekonomi, semua bisa menjadi korban mafia tanah. Betul? Ada yang pernah jadi korban di sini? Jangan. Belum tuh akan itu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi cukuplah bagi saya selama 3 bulan ini mendengarkan langsung curhatan warga dimanapun saya berkunjung, termasuk pejabat-pejabat tinggi, seperti tak berdaya ketika tanahnya diserobot. Dan banyak yang sudah belasan bahkan puluhan tahun. Tadi pagi misalnya, saya baru saja menyerahkan Pak Gubernur sertifikat HPL, hak pengelolaan lahan kepada PT KAI, Kereta Api Indonesia. Dari tahun 82, masalahnya di Kota Medan, di sebuah lokasi yang sangat primer, strategis. Sengketa sudah lama, sejak 2011 sudah masuk pengadilan, maju mundur, nggak selesai-selesai. Tapi alhamdulillah atas kerja keras para pegawai yang ada di lapangan, bukan hanya di tingkat pusat, di Kanwil Sumatera Utara misalnya, di Kantah Kota Medan, bekerjasama dengan pemerintah kota setempat, termasuk juga dengan jajaran PT KAI sendiri, alhamdulillah ditemukan solusi yang terbaik, akhirnya selesai masalah itu, dan negara atau kita bisa menyelamatkan atau bisa mendapatkan 460 miliar rupiah untuk negara ya, dari hasil penyelesaian sengketa tanah yang sudah puluhan tahun tersebut. Bayangkan, dikalikan berapa coba yang begitu-begitu. Ada cukup banyak kasus lainnya. Dan saya rasa kita semua punya semangat untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jangan sampai lagi ada masyarakat yang menjadi korban, termasuk juga aset negara harus kita selamatkan. Bahkan TNI ini, ada senior-senior saya ini, Bang Bram ini dulu senior saya di TNI, teman main basket dulu Bang ya. Saya cerita bahwa TNI sendiri sering punya masalah dengan lahan-lahannya. Jadi harus ada langkah-langkah juga yang harus kita lakukan agar bisa menyelesaikan sengketa. Misalnya lahan latihan, tapi sudah diduduki oleh masyarakat. Sulit rasanya untuk kita gusur begitu saja. Kalaupun harus direlokasi, di mana tempatnya? Berapa biayanya? Siapa yang menyiapkan anggaran itu? Pemerintah pusat, daerah, atau siapa? Jadi memang permasalahan tanah Bapak Ibu sekalian, teman-teman PPAT juga sangat paham, ini begitu kompleks dan begitu mendasar. Saya sendiri semakin mendalami permasalahan-permasalahan ini, semakin merasakan betapa harus segera kita mencari solusi-solusi buat masyarakat ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, birokrasi yang kita bangun hari ini harus semakin responsif, semakin melayani, semakin profesional, dan salah satu indikator yang paling utama adalah apakah masyarakat merasa puas karena dilayani dengan baik, kemudian cepat, akuntabel, transparan, murah, bahkan
beberapa layanan bisa bebas biaya begitu. Dan ini semuanya memang akan mempercepat proses-proses yang memang selama ini cukup berbelit-belit. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi sangat penting, menjadi backbone dari kemajuan, bukan hanya di Kementerian ATR BPN tentunya, tetapi di seluruh jajaran pemerintahan. Oleh karena itu, ketika Bapak Presiden Joko Widodo sekitar 3 hari yang lalu meluncurkan GovTech, Government Technology, sebuah portal digital nasional bernama INA Digital. Harapannya semua nanti layanan publik itu terintegrasikan secara digital, termasuk layanan sertifikat elektronik dari Kementerian ATR BPN. Dengan ini, maka akan membypass banyak sekali hal, termasuk juga tahapan-tahapan administratif yang selama ini panjang, melelahkan. Nah, ini menjadi game changer. Mari kita sukseskan bersama semangat transformasi digital secara menyeluruh. Kalau kemarin diingatkan oleh Pak Presiden, jangan setiap kementerian, setiap dirjen, setiap kanwil, setiap kantah, ini berlaku di semua kementerian, masing-masing saking kreatifnya membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak berbicara satu sama lain, yang tidak terkoneksi dan tidak terintegrasi satu sama lain. Semangatnya boleh, tetapi ke depan, di atas semua itu maka harus memiliki mindset interoperabilitas dan saling terintegrasi. Jadi ini mudah-mudahan dengan layanan elektronik termasuk sertifikat elektronik yang kita luncurkan di Provinsi Banten hari ini juga akan semakin memperkuat upaya untuk meningkatkan transformasi digital yang sedang kita jalankan bersama. Bapak Ibu sekalian, tadi kita juga telah menyerahkan sejumlah sertifikat elektronik kepada individu, ya, masyarakat, kemudian juga aset BMD, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, termasuk hasil dari redistribusi tanah, program dari reforma agraria kepada masyarakat, dan surat sertifikat wakaf, baik untuk rumah-rumah ibadah, termasuk pemakaman. Ini tujuannya adalah sekali lagi untuk meyakinkan agar setiap warga negara, setiap entitas di negeri ini, pemerintah maupun swasta memiliki kepastian. Dan ini harus terus kita lakukan sampai dengan kita benar-benar tidak punya masalah. Tidak ada lagi overlapping, tidak lagi ada gap, tidak ada lagi sengketa, tidak lagi ada konflik. Walaupun ya tentu hampir tidak mungkin. Negara besar, negara maju yang lain pun sampai dengan hari ini ada saja masalah-masalah, tapi sangat minimal. Nah, kita harus punya semangat ke arah sana. Dengan sertifikat elektronik, mudah-mudahan ini juga semakin dimengerti oleh masyarakat kita. Tolong Bapak Kanwil, Bapak Kantah, sosialisasikan ini dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya program sertifikasi ini, maka sesungguhnya kita juga menjaga aset-aset yang kita miliki ini tidak hilang, tidak diserobot, tidak disalahgunakan, dan pada akhirnya memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi, tanah-tanah kita produktif, tidak nganggur, tidak terlantar, bisa menghasilkan keuntungan secara finansial dan pada akhirnya bisa mensejahterakan rakyat kita.